Kalau main boleh di luar. Dari dalam ya apa enggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu qayyam baqi jalal wajhin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu, hari ini kita ketemu lagi. Tema hari ini lumayan agak berat ya. Ini permintaan tapi lumayan agak berat. Dan tema kali ini, yang hari ini hanya secara garis besar. Detailnya kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau ini akan berlanjut nanti kita penjelasan detail, ciri-ciri dan semuanya itu di pekan kedepannya. Jadi hari ini pengertiannya dulu ya, biar kita nggak salah. Hari ini kita akan membahas personality disorder. Bahasa kitanya gangguan kepribadian ya. Kan hati-hati ya dengan penggunaan orang gila ya. Jadi kata-kata gila sudah tidak boleh digunakan. Ya, kita kalau melihat orang gila, kita nggak boleh lagi nyebut orang gila karena bisa disomasi ya. Tapi harus disebutnya ODGJ. Ya, itu ada beberapa kasus ya, influencer, selebriti yang kena kasus karena pemakaian kata orang gila ya, itu nggak boleh ya. Seperti juga kasus yang pernah kena ke Mama Dedeh ya, yang bilang orang kayak orang autis ya, itu yang para penyintas dan penderita autis itu juga kan tidak boleh. Jadi kita nggak boleh nyebut orang lagi misal autis tuh orang, gila tuh orang ya, hati-hati ya, karena saat ini itu bisa masuk entah pelecehan, perbuatan tidak menyenangkan. Jadi hati-hati ya, apalagi kalau di lingkungan kayak lingkungan sekolah, lingkungan umum, penggunaan kata-kata itu sekarang hati-hati. Nah, ya, sekarang kita masuk ke next ya. Nah, masuk ke definisi dulu ya, Bu Heni. Mental disorder atau mental illness bedanya apa sih? Ya kan, kok kalau kita cari di Google isinya sama, tapi judulnya ada yang bilang mental disorder, ada yang bilang mental illness. Ya, nah kedua-duanya mental illness dan mental disorder itu bagian dari mental health. Mental health ya, kesehatan mental. Nah, ini ada penggunaan kata disorder, ada penggunaan kata illness. Ya. Ini karena istilah ini muncul ya karena yang disorder ini lebih muncul lebih dahulu ya. Psikolog di penelitian sebelumnya menyatakan bahwa mental disorder itu hanya berhubungan dengan emosi, tidak berhubungan dengan organ penyakit fisik. Nah, tapi di penelitian yang terbaru, mental disorder bisa mengakibatkan mental illness. Jadi kalau dulu di sini hanya yang namanya disorder ini hanya mempengaruhi fungsi otak. Nah, tapi penelitian sekarang ya, ini bukan hanya fungsi otaknya, tapi organ otaknya pun terganggu.
Jadi ini yang dibiarkan lama-lama menjadi disorder, yang dibiarkan lama-lama menjadi illness. Ya, nanti terbaginya lagi ada yang minor sama mayor. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai disorder atau illness itu kurang lebih sih sebenarnya hampir sama. Tinggal dia mau pakai yang mana. Kalau disorder itu biasanya baru gangguan, ya. Kalau illness kan, illness sendiri itu kan artinya penyakit. Jadi udah benar-benar sampai menyakiti sampai ke fisik. Gitu, ya. Dan apa namanya? Kita nggak bisa bilang orang yang sakit gangguan kepribadian atau gangguan mental itu kurang iman ya Bu. Jangan sampai dibilang seperti itu ya. Terus yang sakit gangguan seperti itu kita bawa, kita ruqyah ya. Boleh diruqyah ya. Tapi itu harus berbanding lurus dengan tindakan yang lainnya. Gitu. Jadi apa namanya? Dan kita masih menganggap penyakit gangguan kepribadian itu atau mental illness ini bukan penyakit gila, ya, beda. Karena kalau orang yang gila itu dia tidak berakal, ya, makanya orang gila itu tidak berakal, dia hukum-hukum itu tidak berlaku pada orang gila ini, ya. Sembuhnya memang agak sulit karena kebanyakan gila itu adalah keturunan, ya. Tapi kalau yang namanya mental illness atau disorder ini faktornya banyak, penyebabnya banyak, ya. Dan mereka kadang sadar, kadang enggak, ya gitu. Kadang mereka sadar, tapi dia, coba kalau kita ajak ngobrol orang gila diajak ngobrol kadang nyambung, ya. Cuma dia nggak sadar dirinya ada di mana, perasaan dia tuh dia ada di dimensi yang lain, ya gitu. Makanya kalau dia lagi ngaku-ngaku, orang gila ngaku jadi apa aja jangan dibenerin. Biarin aja, ya, kita dengerin aja gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau ngebahas personality disorder ya. Personality itu kepribadian ya. Kepribadian itu terbagi jadi dua, yang dominan itu temperamen dan karakter. Ya, walaupun itu ada banyak ya, ada karakter, ada trait, ada drive, ada temperamen, value, perception ya. Itu sebagian itu masuk ke temperamen, sebagian masuk ke karakter. Temperamen itu murni diturunkan. Jadi kalau misalnya mau punya anaknya enggak yang marah, gampang marah, jangan cari pasangan yang emosian. Udahlah kita emosian, dapat pasangan emosian juga. Jadi nanti anak kita double emosian, ya, emosian pangkat 2, emosian kuadrat. Gitu. Ya, jadi kalau kitanya kurang sabar, cari pasangan yang sabar. Biar nanti keturunannya balance, 50% dari ibunya, 50% dari bapaknya gitu. Ya, kapan muncul sabarnya, kapan muncul nggak sabarannya, ya. Tapi jangan terbalik, waktunya nggak sabar, dia malah sabar, waktunya sabar, dia malah ya dia terbolak-balik, ini kan kacau ya. Jadi itu fungsinya kita tahu karakter orang, ya. Itulah fungsinya ta'aruf ya. Saat ta'aruf itu kan kita akan tanya ke keluarganya atau mak comblangnya atau yang kenalin dia, ini karakter orang ini seperti apa gitu kan. Seperti Nabi dikenal sebagai Al-Amin, itu kan sifat beliau yang semua orang tahu gitu. Ya. Nah ini, tapi kalau karakter ini hasil bentukan, ya, hasil bentukan, enggak hasil bentukan lingkungan, hasil bentukan pola makan. Jadi karakter itu yang ada itu paling karakter dasar. Tapi begitu dia muncul, dia dewasa, dia besar, itu karakter itu akan semakin menguat atau bisa bergeser. Ya, temperamen ini adalah keturunan. Nah, karakter ini juga sangat ditentukan dengan apa yang dimakan. Ya, makanya
ada tipikal-tipikal orang Madura seperti ini, ya kan? Orang Sumatera seperti ini, orang Makassar seperti ini, orang Jawa seperti ini. Itu karakter itu terpengaruh oleh makanan dan lingkungan. Seperti kayak di Makassar, di Madura, alamnya kurang ramah, nggak kayak di Sunda, ya. Jadi muncul karakternya keras, ya. Mereka keras, ya, berbicaranya juga keras karena hidupnya keras, ya, di sana. Nggak semua tumbuhan bisa hidup di sana, gitu. Jadi muncul karakter keras. Nah, ini diperkuat lagi oleh makanan, ya. Makanya jika orang pengen karakternya berani, kuat, ya dikasih makannya protein, ya, bukan dikasih makan sayuran, karena Indonesia itu stunting, kita darurat protein, bukan darurat sayuran, ya. Terjadi anak-anak kurang gizi itu karena kurang protein. Begitu dia kurang protein, tubuhnya lemah, ya, keberaniannya kurang, ya. Jadi dia karakter yang sangat mudah dipatahkan itu. Tapi kalau orang Makassar, ya, makannya itu ikan, ya. Ikan itu gizinya tinggi, proteinnya tinggi. Dia nggak mau dipatahin, ya. Mau bener mau salah, ngotot aja dulu. Kan seperti itu, ya. Itu terbentuk karakter. Tapi kan kalau orang yang karakternya lembek, dia bener aja dibentak sedikit, udah. Ini yang korban-korban bullying. Yang korban-korban bullying kebanyakan orang yang gizinya nggak, ya, ngaruhnya sampai ke sana. Jadi kepribadian adalah inti dari diri Anda. Kepribadian membentuk apa yang Anda pikirkan, Anda rasakan, Anda katakan, dan Anda lakukan. Diciptakan oleh alam yang karakter temperamen tadi, dan didikan, itu karakter. Apa yang terjadi pada Anda? Kepribadian adalah campuran unik dari pikiran, perasaan, perilaku, dan mempengaruhi cara anak melihat dunia yang menanggapinya. Jadi kebayang nggak, Bu, karakter anak-anak yang orang tuanya setiap hari ribut, ya, dia kebentuk karakternya ini. Makanya anak-anak sekarang, anak-anak SD, TK, ya, ini banyak yang kena personality disorder, ya, karena dia ngerasa tidak diinginkan, ya. Jadi anak nih yang begitu dia ada di begitu tahu dia hamil, orang tuanya panik. Oh, hamil sih, kan belum kepengen hamil. Itu dari rejection pertama. Itu jadi salah satu penyebab dia kena personality disorder. Merasa tidak diinginkan. Ya, jadi karena dia merasa tidak diinginkan, begitu dia tumbuh, dia tidak akan berani bersuara. Karena kan dia tidak diinginkan. Gitu. Jadi kalau penyebabnya personality disorder benar-benar dari janin. Ya, penyebab yang genetiknya. Oke, next. Nah, gangguan kepribadian, ya. Jadi gangguan kepribadian atau personality disorder adalah jenis kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh pola pikir, perasaan, dan perilaku yang kaku, menetap, dan berbeda secara signifikan dari norma budaya yang berlaku, ya. Jadi pola pikir yang unik, eksentrik, ya, tidak pada umumnya, makanya dianggapnya nggak normal karena di luar kebiasaan, ya. Pola perilaku ini tidak sehat, tidak fleksibel, dan seringkali menyebabkan kesulitan serius dalam hubungan interpersonal, pekerjaan, dan aktivitas sosial, ya. Ini sangat berpengaruh banget ke lingkungannya, ya. Ada beberapa gangguan kepribadian yang orangnya nggak kenapa-napa, tapi orang yang tinggal sama orang ini yang sakit, ya, karena dia ngerasa dianya baik-baik saja, tapi entah pasangannya, entah anaknya, entah ibunya yang akan sakit karena berdekatan dengan orang dengan gangguan kepribadian ini. Next. Nah, jadi ini saya membagi karena di literasinya sangat banyak. Saya ambil dari DSM. Itu DSM 5 gitu. Jadi itu daftar disorder mental itu yang dikeluarkan oleh WHO, ya, berdasarkan DSM 5 ini personality disorder terbagi menjadi 10,
ya, 10 bagian tapi terdiri dari 3 klaster. Ya, jadi kayak ringan, sedang, berat, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita akan ngebahas per klaster. Hari ini kita secara umum dulu ya, karena ciri-cirinya banyak dan beda-beda. Dan kita semua punya dari 10 itu. Ya, cuma presentasinya mungkin nggak banyak. Nah, kalau udah banyak jadi udah disorder. Tapi kita pasti ada salah satu dari itu tuh, atau ada 5 dalam diri kita, ada 3 ya. Tapi kalau persentasenya nggak sampai 20% itu masih wajar. Nah, kalau udah lebih, nah itu udah mulai masuk ke disorder ya. Jadi kalau yang di klaster A yang warnanya biru telur asin ini gangguan yang melibatkan pemikiran ya atau perilaku ya. Yang utama sih masih pemikiran ya, yang tidak biasa atau eksentrik, yaitu 1 paranoid, yang kedua skizoid, yang ketiga skizopital. Ya, nanti dijelaskan. Karena kalau dibikinin mind map begini kita ngelihatnya lebih mudah daripada satu-satu kita agak bingung lompokinnya. Yang kedua ini perlakuan yang melibatkan perilaku yang dramatis dan tidak menentu. Jadi yang hiperbola ya, orang tuh suka melebih-lebihkan hal sepele jadi dibesar-besarkan dan segala macam, karena dia memang dramatis banget, hiperbola banget ya. Ini antisosial ya, terus ambang atau borderline ya, terus histrionik dan narsisistik. Itu saya salah tulis, harusnya narsisistik. Nah, terus kalau yang klaster C ini melibatkan kecemasan dan ketakutan yang parah. Ya, kalau yang tadi pemikiran, yang pertama, yang kedua perilakunya, yang ketiga kecemasan dan ketakutan yang parah. Ya, yang pertama itu menghindar, ya, avoidan. Terus yang kedua ketergantungan, dependent. Harusnya pakai tuh, dependent. Dependent itu bacanya, tapi tulisannya harusnya dependent ya. Ketergantungan. Terus yang terakhir itu obsesif kompulsif. Sebenarnya kalau yang sudah obsesif kompulsif ini udah jatuhnya udah mental illness. Okay. Nah, di sini tidak ada bipolar, tidak ada anxiety, tidak ada depresi, ya, tidak ada skizofren. Karena itu masuknya mereka udah mental illness. Kalau itu udah bener-bener sakit. Kalau ini baru disorder. Ya. Nanti kedepannya kita bahas lagi yang mental illness. Sudah, next. Ya. Nah, yang pertama paranoid. Nanti kalau kita ke psikolog itu nama disebutnya PPD, paranoid personality disorder. Ya, jadi kan nanti kalau misalnya sampai ke dokter itu kan nanti ada diagnosa. Diagnosanya ditulisnya PPD. Ya. Paranoid personality disorder. Tuh. Nah, bedanya psikolog sama psikiater ya Bu. Psikolog itu tidak bisa meresepkan obat. Jadi kalau kita ke psikolog itu hanya bisa konsultasi. Ya, konsultasi, dia mengarahkan terapi apa-apa boleh, tapi dia tidak bisa meresepkan obat. Tapi kalau psikiater, dia bisa meresepkan obat, tindakan lanjutan atau apapun itu ke psikiater. Ya, psikiater itu dokter jiwa. Psikolog itu dari ilmu psikologi. Ya. Paranoid, ciri utama dari paranoia yaitu ya ketidakpercayaan atau kecurigaan yang terus-menerus terhadap orang lain tanpa alasan yang memadai. Orang dengan gangguan kepribadian paranoid seringkali percaya bahwa orang lain mencoba merendahkan, menyakiti atau mengancam mereka. Ya. Jadi ini terjadi kalau anak-anak yang takut keluar. Ya, takut bergaul. Ya, makanya anak kecil itu nggak boleh ya ditakut-takutin waktu kecil. Ya, jangan keluar maghrib, ntar ada setan. Ya,
Terus itu tuh ada kecoa, ya, jijik, ya, jijik, ada gitu kan. Apa tuh? Nah, yang seperti itu kalau terus-terusan masuk, lama-lama dia takut. Ya, atau ada orang gila. Ya, akhirnya muncul jadi kayak fobia, ada orang gila dia kabur, dia takut. Ya. Ada polisi ya kan. Terus kalau anak kecil sakit, minum obat, kalau kata disuntik sama dokter. Ya, jadi dia ngelihat orang pakai baju putih aja udah takut. Ya, itu adalah kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita yang memupuk. Ya, kalau anak nangis, udah jangan nangis terus, capek lah. Kan capek nangis terus ngos-ngosan, ya, capek. Ntar kamu sesek. Itu masih mending, ya. Jadi mulai sekarang belajar jangan menakuti menakuti anak dengan hal-hal yang tidak boleh dia takuti gitu loh. Akhirnya muncul seperti ini. Ya, atau orang tua yang dianya malas keluar, anaknya nggak boleh keluar, dikurung mulu. Akhirnya tidak punya keberanian. Ya, mau keluar takut, ya. Suruh tampil ke depan takut, ya, karena sewajarnya anak-anak itu harusnya nggak ada takutnya, karena kan dia belum punya malu, dia belum punya emosinya kan belum terbentuk ya. Harusnya kayak misalnya ada siapa yang mau nyanyi, saya, harusnya kayak gitu kan. Nah ini kalau ada anak siapa yang mau nyanyi, dia mojok, nggak mau, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, berarti udah ada yang salah. Jadi dari TK aja udah kelihatan ya, begitu ulang tahun gitu ya. Terus kayak anak siapa yang mau maju gitu kan. Nah di TK udah kayak begitu. Nah berarti ini anak udah harus perlu pengawasan lebih lanjut gitu ya. Bisa jadi nilai apa saat lahir nilai Apgarnya enggak 10 ya. Bisa jadi ya orang tuanya di rumahnya tidak kondusif ya, atau dia kena trauma ya, baru habis lahiran gunung meletus segala macam kan, dia ada di kondisi yang berantakan atau habis kondisi yang tidak ideal ya, itu yang bisa membuat anak muncul seperti itu. Nah ini kalau udah jadi kayak Parno ya, istri yang takut kehilangan, dia pernah ditinggalkan, mungkin kecilnya pernah diculik ya, atau pernah ketinggalan kereta. Kan ada tuh kita lihat kasus kalau lagi mudik ya, yang ketinggalan di pom bensin, ketinggalan di kereta gitu ya. Ada kan yang kejadian seperti itu. Nah, mungkin dia pernah seperti itu, begitu gede, begitu dewasa ya. Kalau suaminya udah waktunya pulang belum pulang, dia panik. Karena alam bawah sadar dia masih menyimpan pernah ditinggalin atau pernah ketinggalan. Jadi dia takut kesendirian. Nah ini kan harus diberesin ya. Dan mengganggu suaminya, udah sampai mana, 3 menit WA lagi, udah pulang belum, udah sampai mana, kok lama. Suami yang nggak ngerti, ini istri posesif amat sih, ini istri lebay banget sih, padahal dia juga bergumul. Itu dia ketakutan, itu bisa sampai keringet dingin, bisa sampai nggak bisa makan ya. Next. Skizoid. Nah, kalau yang skizoid itu namanya skizoid personality disorder. Tulisannya SCPD, C-nya kecil. Ya, karena dia skizoid. Karena ada yang satu lagi kan, habis ini. Kondisi skizoid itu kondisi ditandai dengan adanya pola keterpisahan yang konsisten dan ketidakpedulian umum dengan hubungan interpersonal. Orang dengan SCPD memiliki rentang emosi terbatas saat berinteraksi dengan orang lain. Nah ini dia benar-benar nggak peduli. Dia benar-benar nggak peduli sama lingkungan sekitarnya. Nah, anak sekarang banyak banget yang kayak begini. Udah pulang sekolah, anteng di kamar, mau hujan gede, mau hujan geluduk, mau panas, mau apa, mau ada apapun dia nggak akan keluar kamar. Kan ini berarti dia sakitnya ini bukan karena dari lahir. Karena lingkungan yang membiarkan dia seperti itu. Kalau kita dulu pulang sekolah tugas menanti.
yang kerjaannya harus ngisi bak, yang jatahnya harus nyapuin halaman, ya kan, yang jatahnya ngangkat cucian, itu kita pulang sekolah tuh tugas menanti. Ya, kalau sekarang kan semua tugasnya udah dikerjain sama pembantu. Kalau enggak emaknya yang setiap hari babu mode on. Ya, jadi anak-anak sekarang nggak peduli. Kalau kita mah nggak bisa, nggak peduli. Yang kudu nyiram pohon lah, yang kudu ngandangin ayam. Ya, sekarang nggak, anak kita udah terlalu fokus, sibuk. Akhirnya jika dibiarkan jadi kayak gini. Ya, dari SD dibiarin, SMP dibiarin, SMA dibiarin, dia sibuk sama dirinya sendiri. Begitu kerja, ya, dia tidak akan peduli sama lingkungannya. Susah diajak interaksi sama tim. Nah, akhirnya dia kerja nggak pernah betah, nggak nyaman, nggak ada yang mau berteman sama saya. Sebenarnya bukan nggak ada yang mau berteman, dianya menutup diri. Kalau dulu kita naik kereta, naik bus, itu kita pasti ngobrol sama sebelah kita. Ya kan, minimal mau kemana Bu, mau kemana Pak. Ya kan, sekarang kan di bus, di kereta anteng sama handphone semua. Dari naik sampai turun, nggak pernah tahu sebelah kita manusia apa bukan. Ya kan, tadi di bus rame nggak? Ya biasanya mereka jalan, tadi busnya penuh nggak? Nggak ngeh. Tadi hujan di mana? Di mana ya tadi hujan? Karena dia anteng aja sama handphonenya. Kalau kita kan dulu apal. Kita apal dulu. Dari Bogor sampai kota berapa stasiun kita apal. Ya, karena kita masih aware. Nah, sikap-sikap yang seperti ini, makanya kalau bisa, kalau kita ajak naik transportasi massal buat anak-anak, kan anak-anak tuh ada tuh jadwal harus naik, kita aja jangan buka handphone. Ya, yuk lihat, hadepin anak kita ke jendela, tuh lihat ada apa aja, nih stasiun ini, stasiun ini, stasiun ini, kita kasih tahu. Ya, kalau kitanya aja main handphone, ya itu anak akan ngeliatin itu tapi nggak ada yang ngarahin. Itu yang terjadi sama anak-anak sekarang, kenapa nggak ngerti apa-apa. Karena anak-anak itu kan selain lihat harus dijelaskan. Jadi mereka sekedar tahu tulisan anggur. Anggur itu apa? Buah apa bukan, mereka tuh nggak paham. Ya, kalau kita kan dulu bikin ABC 5 dasar ya, nama-nama ikan. Berarti kita tahu Bang, gabus tuh ikan, lele tuh ikan, gitu kan. Nama-nama negara, nama-nama itu. Coba kalau kita lihat di IG, sebutkan nama-nama benua negara Eropa. Masa Cimahi negara di benua Eropa? Kan gimana ceritanya ya? Kan mereka juga sekolah, apa mereka nggak baca peta kayak kita dulu? Kita kan peta, kita baca, kita gambar, diwarnain tuh, ada yang oranye, ada yang kuning, ada yang hijau, ya. Makanya kita tahu tuh, oh benua Eropa sampai mana aja. Nggak tahu anak sekarang, sampai Cimahi termasuk negara Eropa. Gimana ceritanya? Kan? Tambah-tambahan nggak bisa, ya. Mereka ngerjain tapi mereka nggak paham. Ya, itu berarti awal. Jadi kenapa nanti kemarin saya ngobrol-ngobrol ya sama penggiat kesehatan mental ya. 5-10 tahun ke depan BPJS akan jebol karena orang sakit gangguan kepribadian. Dan di generasi yang sekarang SD. Ya. Jadi yang sekarang SD diprediksikan saat mereka SMA atau kuliah mereka udah kena personality disorder yang udah mental illness jatuhnya ya. Jadi makanya ini sosialisasi ini harusnya memang lagi digerakkan biar BPJS nggak jebol dalam 10 tahun ke depan dalam kesehatan mental. Karena anak sekarang makin antisosial. Ya, next. Skizopital. Nah, kalau skizopital tulisan di diagnosanya STPD. Skizopital personality disorder. Ya. Nanti kalau di pekan depan saya kasih kayak tadi tuh, apa namanya, mind map. Bedanya yang tadi skizopital sama skizoid itu bedanya apa, gejalanya nanti saya jelaskan. Ini
sekarang garis besarnya dulu. Orang dengan STPD menunjukkan bahwa ketidaknyamanan yang intens dan terbatasnya akan kebutuhan hubungan dekat, hubungan yang dapat terhambat oleh pandangan mereka yang menyimpang serta realitas tahayul yang berperilaku tidak biasa. Ya. Dia tidak nyaman sama orang lain. Ya. Makanya kebayang ya, dengan orang-orang seperti ini, berarti kan tingkat orang mau menikah berkurang dong. Kalau yang menikahnya berkurang, ditambah lagi ada LGBT, terus orang pada takut punya anak, punah nggak lama-lama manusia? Punah. Ya. Di Denmark udah kurang warga negara, ya. Di Jerman udah kurang warga negara. Ya, hampir semua negara Eropa udah kurang warga negara. Di Jepang warga negaranya cuma numpuk di Tokyo, di kota kecilnya pada kosong. Ya. Korea juga sama seperti itu. Makanya kalau pengen jadi warga negara Eropa sekarang gampang. Ya. Kuliah aja dulu di sana 5 tahun, habis kuliah juga nanti kita bisa ngajuin. Ya, saking kurangnya mereka warga negara. Mereka ngasih beasiswa banyak, syukur-syukur mereka mau menetap. Ya. Next, antisosial ya. Nah dia nanti diagnosanya ASPD, Antisocial Personality Disorder. Ya, orang dengan ASPD menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain dan tidak mematuhi norma atau aturan yang berlaku secara sosial. Typonya banyak banget ya. Orang dengan ASPD dapat melanggar hukum atau menyebabkan cedera fisik atau emosional kepada orang lain di sekitar mereka. Dan mereka menolak untuk bertanggung jawab atas perilaku itu karena mereka nggak salah, nggak ngerasa dirinya salah. Contoh yang paling terupdate Tumblr ya, itu karena orang antisosial ya. Dia udah punya, dia kan berarti nggak hormat sama orang lain. Ya, segitu udah diurusin tapi masih update juga, masih pasang status. Dia nggak bisa ngendaliin jarinya. Nah, terus nggak ngerasa salah, kan saya lagi nuntut nyari barang saya. Wajar dong kalau saya kayak gitu. Jadi sudut pandangnya dia udah kedistorsi tuh. Jadi orang dengan personality disorder itu selalu menganggap dirinya itu center of universe. Berpusat sama dirinya sendiri, dia nggak peduli sama orang lain. Orang yang nyelak, yang orang lagi ngantri panjang-panjang, nggak tahu malu, dia diri aja, dijeledak aja. Saya kan buru-buru, emang situ doang yang buru-buru, ya. Itu dengan muka biasa aja gitu, nggak ada malu. Kalau kita kan dulu malu banget ya. Kita dudukin kursi yang ternyata ada orangnya aja kita malu banget ya. Sekarang kan nggak peduli, kan tadi kosong. Pakai ngotot, pakai berantem, ya. Dan yang banyak ibu-ibu. Yang banyak begitu tuh ibu-ibu. Coba deh, di mana ada antrian pasti yang ribut ibu-ibu. Bapak-bapak jarang ribut, bapak-bapak tahu-tahu tonjok aja. Kalau perempuan kan rame, berisik, ya. Next, ambang ya, ambang itu atau borderline personality disorder. Kondisi ini ditandai dengan kesulitan mengatur emosi yang mengakibatkan rendah diri, perubahan suasana hati, perilaku impulsif, dan selanjutnya kesulitan dalam hubungan. Borderline personality disorder ini kalau dibiarkan bisa yang jadi namanya nanti jadi bipolar, bisa juga jadi ke skizofren. Ya, tinggal dia minor atau mayor, ya. Nah, anak-anak yang ini, ya, bisa terjadi kecilnya itu nggak pernah dikasih ngerti emosi, ya.
TK nggak tahu ya, di TK di PAUD diajarin nggak kartu emosi. Ini sedih ya, sedih itu kalau binatang piaraan kita mati, nah kita sedih, ini marah ya, itu anak-anak itu nggak tahu, jadi dia merespon itu apapun yang emosi yang dia dapatkan, dia hanya punya satu respon, marah dia nangis, nah itu terjadi sama anak-anak tantrum, ya, anak tantrum, terutama anak-anak autis yang dia sulit berkomunikasi, dia masih bingung, ya itu kan kepala dia tuh pusing banget ya, beda sama kita ya isi ya. Mereka tuh jadi taunya dia marah, dia teriak, nangis, dia apa namanya sedih, dia teriak, nangis, dia takut, dia teriak juga, nangis. Nah itu karena kecilnya tidak dikasih tahu emosi, atau saat dia menunjukkan emosi, kita sebagai orang tuanya nggak empati. Anak-anak sudah cep, diam, udah, gitu aja nangis. Atau lagi nangis kita bully. Ya, anak dulu nangis dibully, mentalnya kuat. Kita mah dulu di sekolahan kan itu yang namanya apa ya, dipoyok ya, dipoyok, diledek, poyokannya udah nggak karu-karuan ya, ngatain orang tua ya, manggil nama kita, manggil bapak kita gitu kan ya. Tapi kan nggak ada yang terus nggak masuk, karena anak dulu sehat, badannya sehat, jadi mentalnya sehat, orang nggak banyak ya, terus tontonan nggak macem-macem gitu. Kita mau agama juga dikatain kita nggak ribut, sekarang sedikit-sedikit pelecehan agama, ya kan? Dulu kita ngata-ngatain ya orang teman kita yang Kristen, kita kata-katain Yesusnya begini-begini gitu ya, kita katain Pak Haji begini-begini, itu nggak ada yang ribut di sekolahan kan? Tapi kan sekarang hal gitu jadi viral, ya. Berarti kan memang sudut pandangnya sudah bergeser. Nah, ternyata banyak banget orang yang kena BPD ini karena korban bullying. Ya, ada orang yang merasa dirinya bisa dikatain jelek loh. Ih si jelek. Parah, kita mah dulu panggilannya si peang, jenong, codet ya. Cuek aja ya. Cungkring, si begeng ya. Itu nyantai aja mah ditulis nama kita. Heni mana? Heni begeng. Ya kan? Nyantai aja, tapi kan anak sekarang enggak. Anak sekarang nggak bisa digituin, ya makanya orang tua itu yang balik lagi dengan kemarin kita ngebahas bahasa kasih, anak yang terpenuhi 5 bahasa kasihnya dari 0 sampai 5 tahun, insya Allah mereka itu akan kuat bullying. Ibaratnya gelas, dia tuh udah penuh sama hal positif, mau dikatain yang negatif udah nggak bisa masuk karena udah penuh. Kereta aja udah penuh nggak bisa ngebuka. Sama, dia dari ibunya, bapaknya, keluarganya bilang, kamu cantik, ya, kamu menarik, kamu punya bakat. Dia udah penuh, jadi percaya dirinya tinggi. Tapi kalau dia tidak pernah dapat pujian, terus begitu masuk sekolah dibilang, ih jelek, ya kan? Ya udah dia benar-benar merasa jelek karena dia kalimat yang dia dengar pertama adalah jelek. Tidak pernah ada yang memvalidasi kalau dia cantik. Yang adanya validasi dia jelek. Jadi pentingnya bagi ibu-ibu tuh mulutnya jangan lemesnya kalau ngomel dong. Biar lemes dikit kalau puji anak. Karena efeknya personality disorder ini loh. Ya. Jadi dia malu ketemu tuh, ada sampai bahkan mereka nggak mau lihat cermin. Karena takut kalau lihat dirinya yang jelek. Padahal kan jelek sama cantik itu relatif. Ya, sudut pandang mana yang orang dibilang cantik, kan seperti itu. Ada orang senang cantik yang matanya gede, ada orang senang cantik, bagi mereka cantik itu yang matanya kecil, ya, yang pipinya cabi. Tapi orang pipinya cabi pusing, dia takut, dia operasi plastik divirusin. Yang tirus dia nggak pede, ya Allah gue kayak orang sakit, dia tembemin, ya kan. Berarti kan kalau kita ngikutin orang yang operasi plastik juga berarti kan dia nggak nyaman sama dirinya. Ya, tapi kalau orang yang pede, mau bagaimanapun mukanya ya udah pede aja. Ya, artis itu ternyata sampai operasi plastik dia lebih nggak pede dari kita, ya kan, susah hidupnya kan sampai operasi plastik walaupun uangnya banyak. Tuh. Next.
Histrionik ya, histrionik diagnosanya nanti HPD, histrionic personality disorder ya. Kondisi ini ditandai dengan emosi yang intens dan tidak stabil serta citra diri yang terdistorsi. Bagi penderita gangguan kepribadian histrionik, harga diri mereka bergantung pada persetujuan orang lain dan bukan berasal dari harga diri yang sesungguhnya. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk diperlihatkan orang lain untuk menunjukkan perilaku dramatis tidak pantas untuk mendapatkan perhatian. Nah, ini kurang lebih hampir sama-sama narsisistik, hampir mirip ya. Cuma kalau narsisistik itu kepedean abis ya. Kalau dia yang ini dia itu cari perhatian biar orang merhatiin dia. Dia butuh validasi. Nah, anak-anak ini yang akan FOMO. Fear of missing out ya, takut ketinggalan tren. Orang bikin video velocity, dia velocity. Orang bikin video ini, dia ikut bikin video ini karena dia harus ngerasa eksis. Karena kalau nggak eksis, dia ngerasa nggak pede, ya. Karena harus di-approve sama orang lain, dia nggak bisa jadi dirinya sendiri. Dan dia juga tidak bisa ditinggalkan sendiri. Ya. Begitu dia nggak dapat approval dari orang lain, dia akan depresi. Dan orang depresi itu nggak boleh ditinggal sendiri. Orang depresi itu wajib ditemenin. Jadi kalau anak-anak yang kecilnya kurang diteprokin atau dia tidak pernah diberi kebebasan untuk memilih, ya, baju udah disiapin, ya, semua sekolah udah didaftarin, segala macam, milih jurusan dipilihin semua, berarti kan dia tidak pernah punya decision apapun untuk hidupnya, ya. Jadi dia mau ngapa-ngapain harus nanya orang dulu, kok pakai baju ini pantas nggak ya? Dia nggak bisa beli baju sendiri, harus sama orang lain. Sampai-sampai milih pasangan pun bukan berdasarkan rasa cinta, ya, pendapat orang. Dia akan mengesampingkan pendapatnya sendiri karena kan dia tidak pernah punya kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya dan nggak paham cinta. Saya udah nemuin di dunia nyata orang yang nggak paham cinta, jadi dia nggak paham sama perasaannya sendiri. Gitu, dan dia tidak bisa menunjukkan cinta karena dia nggak tahu, dia nggak pernah disayang. Jadi saking kerasnya orang tuanya mendidik orang ini, dia tuh nggak pernah bisa ngomong lembut, nggak bisa nunjukin sayang, nggak bisa. Jadi dia orang tuanya bercerai, hidupnya sama neneknya. Neneknya keras banget, keras dan tegas. Biasanya kan nenek itu justru penuh cinta ya, sayang gitu ya. Ini neneknya tegas banget ya. Mau laki mau perempuan yang tinggal sama neneknya ini, yang laki harus bisa masak, yang perempuan harus bisa benerin genteng. Itu beneran ya. Tapi sekarang usianya udah di atas saya 10 tahun ya. Tapi keluarganya jadi keras, nggak ngerti sayang. Jadi begitu dia punya anak, terus anaknya berprestasi, dia tuh bingung harus bereaksi apa. Nyelamatinnya dia juga, udah bagus, begitu doang. Karena dia tidak tahu cara mengapresiasi orang. Kebayang nggak anaknya nanti jadi apa? Ya nggak punya empati. Tapi keras dia bisa. Bertahan hidup bisa, tapi mengekspresikan rasa sayang nggak bisa. Jadi yang kalau dapat pasangan romantis, bunuh diri pasangannya. Ya kan
nggak apa namanya, dia nggak ngerasa bisa diromantisin kan. Nah berarti bukan nggak peka, bisa jadi kita punya pasangan itu bukan nggak peka, tapi pasangan kita punya 1 dari 10 ini, bisa jadi bukan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti kalau udah ciri-cirinya saya breakdown, saya kan juga gitu, saya juga tuh gitu. Ntar ya pekan depan ya, bulan depan, insya Allah. Next. Narsisistik ya, narsisistik ini kondisi ini melibatkan pola konsisten, persepsi superioritas dan kemegahan, kebutuhan berlebihan akan pujian dan kekaguman, serta kurangnya empati terhadap orang lain. Pikiran dan perilaku ini seringkali berawal dari rendahnya harga diri dan kurangnya kepercayaan diri. Jadi ini disorder yang terbalik. Jadi dulunya dia dilecehkan, ya, atau dia orang biasa, nah begitu dia punya kemampuan, ya, begitu dia punya power sedikit, dia jadi narsis, ya, istilahnya narsisistik. Dia jadi merendahkan orang lain, dan biasanya narsisistik ini nempel sama sifat manipulatif. Jadi misalnya kita dapat suami yang punya penyakit ini, narsisistik, punya gangguan ini, ya, dia akan memutarbalikkan, memanipulasi pikiran kita sampai kita harus ikutin dia. Lihat ini enggak, Layangan Putus, yang tapi bukan yang bioskop, yang serinya, ya, yang seri, yang the serinya, yang di WTV itu. Nah, itu si Reza Rahardian itu narsisistik. Ya, di situ ya berperan sebagai orang narsisistik. Dia memanipulasi kan. Jadi dia dia kan nggak mau milih kan, dia mau dua-duanya. Ya kan? Nah, terus dia ngomongnya itu dia putar balikan fakta. Misalnya gini, kayak misalnya, kenapa kamu selingkuh kan gitu. Aku nggak terima kamu selingkuh gini. Ya, gimana aku nggak selingkuh? Kamu tuh begini. Jadi yang tadinya kita nyalahin dia, terus pola pikir kita diputer sampai kita ngerasa salah. Pantes ya dia kan guenya nggak hadir, jadi seperti itu tuh orang narsisistik yang sudah akut. Ya, dia memanipulasi dan dia tidak akan merasa salah. Mau dibawa sidang, mau dibawa kemanapun ya, dia nggak salah. Itu jadi kalau kitanya kurang kuat ngadepin yang seperti ini, kan saya bilang, yang narsisistiknya sehat-sehat aja. Pendampingnya itu yang liver, TBC, ya, dianya happy-happy aja. Makanya kalau sudah punya pasangan yang gangguan seperti ini, ya, lebih baik bercerai kalau nggak diobatin. Makan diri. Ada tuh, biasanya mereka pintar, tapi malas. Ya misalnya gini, suami yang tidak bekerja, ya, gimana aku mau kerja? Kan kamu full di rumah, full di kantor juga. Aku jagain anak-anak, aku jagain ini, aku ngurusin ini, kapan waktunya? Sedangkan kamu minta tolong aku terus, gitu, seperti itu. Jadi akhirnya kita yang tadinya mau menyalahkan dia, jadi kayak kita berutang sama dia. Ya, manipulatif. Anak kecil itu terjadi manipulatif itu, kita ngebentuknya dari mana? Ya, kalau dia jatuh kita gebuk lantainya. Nakal nih, pukul ubinnya, pukul pintunya. Ya, jadi kan dia tidak pernah salah dan tidak pernah berpikir untuk melakukan tindakan antisipasi. Kebayangnya pola asuh kita dulu kayak gimana ya? Alhamdulillah kita survive, tapi anak kita yang nggak tahu survive apa enggak dengan gempuran yang seperti ini. Ya, next. Menghindar itu avoidant personality disorder. Orang dengan kondisi ini memiliki perasaan tidak mampu yang kronis dan sangat sensitif terhadap penilaian negatif orang lain. Meskipun mereka ingin berinteraksi dengan orang lain, mereka cenderung menghindari interaksi sosial karena ketakutan yang kuat akan penolakan. Nah,
Ini terjadi awal mulanya kalau yang lahirnya nggak kenapa-napa, anak kecil nggak mau salin dipaksa salin. Anak kecil kalau udah nggak mau jangan dipaksa. Akhirnya nanti dia setiap kita ajak jadi nggak mau. Orang yang nggak mau, terus orang yang kalau misalnya kayak gini, setiap ngumpul arisan keluarga ditanya kapan nikah, kapan punya anak, ya. Jadi dia tidak nyaman dengan orang-orang banyak, tidak nyaman dengan kumpulan, karena setiap ketemu, nah ini kenapa terjadi seperti itu? Ya dari kecil dia dapat perlakukan bahwa kita harus sama orang kan kayak gitu. Jadi misalnya orang-orang pakai begini harus ikut, ya tidak apa ya, tidak bisa jadi dirinya sendiri. Ya, kita biarkan anak tidak boleh berpendapat lain, muncul seperti ini. Akhirnya dia antisosial, dia nggak mau, takut disalahin. Coba deh, ya kalau yang keluarga besar ya, keluarga besar. Kayak saya keluarga besar Jakarta, orang Jakarta itu kan rumahnya nggak jauh-jauh ya, ngumpul situ encang-encingnya babe. Nah terus kita nikah sama orang luar bukan Jakarta lah, misalnya orang Jawa. Kita tinggal nggak di lingkungan kita lagi, ya. Berarti kan anak kita dibesarkan udah dengan culture yang berbeda. Ya, begitu kita lebaran kita ajak pulang, yuk lebaran pulang kampung, dia kudu cium tangan dari ujung sampai ujung, ya kan? Ntar begitu tanya ikut yuk, enggak males capek, cium tangan dari ujung sampai ujung, ya enggak? Mana yang anak sekarang, ya enggak Cut? Enggak. Ya, itu apalagi kalau yang Jawa, ya orang Jawa yang Jawanya masih apa ya, runutan keluarga masih dipakai, itu kan salah panggil nggak boleh, ya. Yang Lilik harus dipanggil Lilik, ya. Yang Mbak Yu ya Mbak Yu, itu tuh salah panggil itu, oh bukan, aku ini Lilikmu, kamu harus panggilnya Lilik bukan Mbak gitu. Itu saya terjadi begitu saya ke keluarga besar keluarga besar suami saya, kan saya nggak hafal ya orang suami saya nenek kakeknya tuh istrinya 3, nah satu istri anaknya banyak, begitu ngumpul urusan, oh ini banyak banget sampai sewa tenda. Nah saya untuk aman saya panggilnya ibu semua, saya nggak boleh, aku nggak saya ke suami kamu tuh ini, kamu harus manggilnya gini. Gue bilang, besok jangan tinggalin saya sendiri ya. Saya bilang gitu, saya nggak tahu manggilnya apa gitu. Nah itu kan jadi nggak nyaman. Kalau saya orangnya dablek ya, EGP gitu ya, habis gitu, nah cuek aja. Tapi kalau bagi yang perasa, bagi orang yang rendah, low self esteem, orang yang rendah diri itu digituin dia bisa tambah kikuk loh. Tambah kikuk, susah nggak bisa makan, udah keringet dingin segala macam, mules, mual, ya itu ya. Jadi apa ya, kalau kita sadar keluarga besar seperti itu, anak-anak kita harus benar-benar dikasih tahu nih loh, family tree-nya begini loh, manggilnya begini. Jadi kalau nggak, niscaya insya Allah anak-anak kita nggak akan mau diajak kalau kumpul keluarga besar, ya. Salah panggil itu bagi baby boomer, salah panggil itu big deals ya. Tapi kalau bagi kita kan, oh ya udahlah dipanggil jadi lo dicium tangan aja udah bagus lah ya kan. Ya. Apalagi kalau kita dapat pasangan orang bule ya, waduh susah lagi, punya anak agak ngerti cium tangan kan, ya. Begitu datang dibilangnya nggak tahu adab, ya padahal bukan nggak tahu adab, di sana nggak ada adab seperti itu kan, seperti itu. Next, ya. Dependent, nah ini yang benar tulisannya, dependent ya, dependent personality disorder ya, DPD, ditandai dengan kebutuhan yang konstan dan berlebihan untuk diperhatikan orang lain. Kondisi ini juga melibatkan sikap tunduk, kebutuhan dan kepastian yang konstan dan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan.
Orang yang dengan gangguan kepribadian dependen seringkali menjadi sangat dekat dengan orang lain dan berusaha keras untuk menyenangkan orang tersebut. Mereka cenderung menunjukkan perilaku pasif dan bergantung serta takut berpisah. Ini bergantung banget. Saya punya teman istrinya seperti ini. Ya, dari kecilnya karena dia anak perempuan satu-satunya nggak pernah ngapa-ngapain. Ya, udah punya anak 3, ganti gas nggak bisa. Ya, ngisi token listrik nggak bisa, ya kemana-mana pesen Gojek nggak bisa, ya jadi itu apa, kalau sampai gas habis dia tuh nggak usaha cari tetangga kayak apa gimana kayak udah sabar aja nunggu suaminya pulang jadi baru bisa masak, ya segitunya. Dan itu ketahuannya setelah menikah. Padahal mereka sempat pacaran lah, istilahnya pacaran itu 3 tahun. Begitu nikah seperti itu, ya. Ini benar-benar sampai sekarang itu dia nggak bisa. Saya bilang ya udah kalau nggak bisa naik ojek, nggak bisa naik motor, pakai Gojek. Nggak tahu cara ngordernya, ya belajar. Aku tuh biasanya diorderin sama suamiku. Ya Allah Robbi, itu bagaimana tuh? Saya yang lihat yang gemes. Ya, dan dia sekeluarga seperti itu. Nah, ya akhirnya jadi beban buat ibu bapaknya. Jadinya anaknya yang ngelayanin ibunya. Sekarang kan anaknya udah gede. Anaknya ada yang udah SMP, ada yang SMA. Anaknya yang ngelayanin ibunya. Jadi anak ngasuh ibu. Bukan ibu ngasuh anak. Nah, kalau yang laki mungkin anak mami ya. Kalau yang laki saya belum nemu. Tapi yang perempuan saya udah nemu, ya rumahnya di Sawangan sini. Ya, apa-apa nggak bisa. Jadi kalau mau mulai tuh dia takut banget, takut itu sampai keringet dingin. Baru megang gas aja tangannya tremor. Nggak bisa tuh udah beneran mutlak titik nggak bisa. Ya. Jadi yang kayak gini bukan diruqyah. diajak ngomong. Kalau ini benar-benar istri teman saya ini mutlak salah asuh, benar-benar salah asuh. Ya. Serem ya. Karena kalau anak sekarang nggak bisa tuh males. Disuruh sebenarnya bisa. Ya, dia bisa, cuma males. Terus kalau dipaksa kan nggak jadi keringet dingin, nggak sampai mual. Kalau ini kan dia disuruh itu nggak bisa, beneran nggak bisa. Suruh masukin token aja tuh gemeter. Ini gimana sih mencet aja nggak bisa-bisa. Padahal apa susahnya ya? Masukin token kan tinggal gitu doang kalau menurut kita. Tapi bagi mereka tuh sangat susah. Sangat susah. Ya. Next. Obsesif kompulsif. Ya, obsesif kompulsif itu yang disebutnya OCD, ya, obsesif kompulsif personality disorder, ya, dan ini cirinya itu perfeksionis banget, ya. Nah, punya ibu atau punya bapak seperti ini juga ribet, ya. Kalau di tahapan normal, perfeksionis oke, ya. Tapi kalau yang sudah nggak normal, ya. Kayak teman saya, di mana aja ada hand sanitizer dari sebelum COVID ya, dia memang OCD ya, dari dulu ya, di mana aja ada hand sanitizer, dia maunya bersih banget. Terus rumah itu bukannya bau Stella, bau disinfektan, ya, bau Wipol, ya saking bersih banget dah. Dan gak cuma bersih, rapih. Jadi naruh apa-apa harus pada tempatnya lagi. Ini di tengah nih, geser begini aja dia bisa nggak tidur. Ya, spray ya. Kalau pasang spray itu harus sepasang sama sarung bantalnya. Nggak sepasang sama sarung bantalnya, dia bisa stres, dia bisa ngomel. Ya, buka lemarinya, ya lemarinya, baju-baju, celana-celana itu benar-benar harus rapih. Ya, keset miring dikit di depan kamar mandi itu nggak bisa. Ada sendok nyangsrang di tempat garpu, ya, atau ada garpu di tempat pisau. Wah, ya berarti kan kita ada dong sifat-sifat ini, kita ada, cuma berapa persen? Ya, pakai baju harus matching.
Ya, narok sendal harus pada tempatnya. Enggak cuma pada tempatnya, harus lurus. Saya punya teman seperti itu, dia hanya bisa punya anak 2. Karena setiap lahiran baby blues. Karena kan anak berisik kan? Enggak, sedangkan dia kan maunya semuanya teratur. Ya, ini bayi kan belum bisa diatur. Jadi dia 6 bulan sampai 9 bulan pertama tuh baby blues. Iya, gitu. Terus kan dia jijik. Makanya dia bisa punya anak 2 aja tuh alhamdulillah, dan gak bisa tambah lagi. Iya. Jadi saat punya anak itu kan rumah dia besar, dia pindah ke apartemen. Karena yang diberesin sedikit. Gitu. Kalau punya di rumahnya dia gede, nah terus saat dia habis melahirkan banyak yang datang, kan semua pada nggak pada tempatnya tuh, kayak kursi kegeser, karena dia kursi kegeser aja nggak bisa. Semua tuh harus bener-bener pada tempatnya, precise, ya bener-bener gitu. Nah terus kebayang kalau dapat suami selebor, habis mandi lempar anduk, kos kaki satu di mana, nggak tahu yang gila istrinya duluan apa suaminya duluan. Ya, jadi apa namanya? Ya ini namanya baru disorder kan? Ini belum jadi penyakit. Kayak kita antisosial, pasti kita ada momen-momen kita antisosial. Ya tapi tidak setiap saat. Gitu. Jadi ini coba kita screening dulu nih. Di kita ada nggak? Nah nanti ya pekan depan kita breakdown nih ciri-cirinya satu-satu ya. Kalau ada yang mirip, nggak usah tunjuk tangan, simpen aja dalam hati, catet. Oh berarti saya ini. Ya, nah nanti dilihat ya, apa namanya, kita udah parah atau belum, gitu. Kalau misalnya kita sudah mendekati tanda-tanda, oh udah lampu kuning nih, ya, itu kalau kita masih minor, itu kita hanya perlu cerita. Ya, orang personality disorder ini obatnya tuh cuma cerita, dikeluarin. Ya, jadi ketemunya memang mau psikolog, dengerin aja udah, gitu. Ya, sama kan anak-anak sekarang juga cuma pengen didengar. Karena kalau dikasih masukan dia langsung berontak. Enggak gitu mama nggak ngerti sih. Coba kalau mama jadi aku. Makanya jangan dikasih saran, dengerin aja. Jadi berantem kita kasih saran. Ya. Karena mereka anak-anak sekarang tuh kecemasannya udah tinggi ya. Oke, next. Ya, penyebabnya ya. Penyebab utama pertama itu genetik, ya keturunan. Kalau ibunya atau bapaknya panikan, ya pasti anaknya pasti akan ikut panikan, ya, karena menurun. Atau paniknya sesaat, paniknya hanya saat lagi hamil ibunya kena anxiety disorder. Anaknya pasti rewel. Ya. Anak yang sakit enggak, ya, berat badannya normal, panas enggak, tapi rewel, cengeng, aja nangis mulu. Itu kemungkinan besar ibunya stres saat hamil. Jadi dia kebanjiran hormon melatonin. Yang kedua, trauma atau perundungan. Nah, ini juga ya, ini urutan dari yang terbanyak ya. Setelah genetik, trauma dan atau perundungan. Ya. Biasanya ya, yang trauma-trauma atau yang kena perundungan kayak pelaku-pelaku pemerkosaan anak kecil ya, sodomia pada laki ya, bukan pada perempuan, mereka korban. Awalnya korban, akhirnya jadi pelaku. Itu siklusnya seperti itu. Makanya harusnya diberesin. Ya, kebayang kalau ada kayak gitu, ada kejadian kayak gitu, terus kita malah pindah rumah, anak kita kucilin. Nah, itu nggak
nggak beres, ya. Jadi makanya sebelum kalau ada anak yang terkena seperti ini, yang harus disadarkan orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya itu nganggep aib, wah udah deh, selamat deh, anaknya itu kesian banget, ya. Kalau kita dapat anak kena mental illness, kena personality disorder atau kena autis, kita nganggapnya aib. Anak autis orang tuanya sibuk nyari ini turunan gua nggak kayak gini, turunan gua nggak kayak gitu, suami istri ributnya ini dari mana. Padahal kalau udah ketahuan dari mana mau diapain coba, ya kan? Kan harusnya mikirnya what next ya, gitu. Jadi makanya kalau ada kejadian seperti ini yang harus di recover orang tuanya dulu. Begitu orang tuanya di recover, cara berpikirnya udah lurus, anaknya otomatis akan diurus dengan sewajarnya, ya, dengan sepatutnya, sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau orang tuanya belum dibenerin susah, ya. Terus kita, ini kayak kita sekarang, kita tuh nganggap sepele anak-anak kita kalau kita ngeluh. Ya misalnya, Pak tadi misal anak laki, Pak tadi aku dikatain, balas katain lagi, tonjok gitu kan, apalagi yang bapaknya kan suka kayak gitu, tonjok lagi, ribut urusan belakangan. Iya kan kita nggak ada di situ, mungkin nggak anak kita bisa nonjok, ya kan? Punya nggak nyali anak kita buat nonjok, ya? Anak kitanya aja udah cengeng, yang kalau nangis semuanya keluar, sini keluar, sini keluar, sini keluar, wah. Ada kan anak kecil yang kalau nangis tuh ya Allah sepele nangisnya lama, wah semua udah kayak dianiaya kan kayak begitu, ya. Anak yang mau kayak gitu kalau ditunjuk bisa suruh nonjok lagi, udah repot sama ingus sama air mata sama segala macem. Orang tuanya preman, bapaknya preman, mantan jagoan, dapat anak kayak begitu, ya kan? Begitu anaknya ngadu, bukannya dilempengin, ya, ditenangin, malah kalau papa dulu satu datang, gua samperin, 10 datang tonjok. Papahnya kan anaknya belum tentu. Yang parahnya itu jadi anak takut cerita. Anak kamu cerita. Gitu. Kalau atau yang parah juga anaknya baru ngadu sedikit, emaknya nyamperin ke sekolahan. Mana ya? Itu bukannya itu loh. Orang makin seneng ngebully. Karena demen, emaknya langsung rempong. Kan banyak ya kejadian. Yang sekarang tuh yang banyak kayak gitu. Kalau ibu, ya, anaknya berantem dikit, emaknya, tuh, akhirnya kan kita mesenin nama anak kita, jangan namain sama dia, emaknya ribet, ya. Jadi kan akhirnya anak kita gak ada yang nemenin. Korban gak tuh anak? Jadi anak ini dijauhin karena emaknya yang temperamen. Awas ya kamu sekelompok sama dia, jangan, nanti ibu bilang sama bu guru, pindahin, jangan satu kelompok sama dia, ribet, emaknya ribet. Coba deh lihat di kalau kita lihat IG-nya siapa tuh ibu-ibu yang ituin orlas, ya kan? Dia yang gaya, yang emak yang pamer, emak yang itu kan terinspirasi dari dunia nyata kan? Oh kan, yang dia begini-begini dah. Setengah mati tahu jadi komite. Kemarin anak saya jadi ketua komite, bertahan sampai kelas 2. Berhenti Rul, berhenti. Saya bilang itu kenapa? Pusing lu, setiap hari ada aja yang datang. Ya kan, udah ditulis di grup, masih kan ada lagi yang nanya gitu. Kan ada yang, itu saya bilang, ibu-ibu yang kalau udah dapat undangan di grup, terus pasti ngerasa, saya mah kalau nggak di Japri nggak mau datang. Nah berarti dia NPD nih. Kan udah di grup, ya, dear all, untuk semua anggota, undangan. Hai. Ya udah jelas undangan, dia masih gue mah kalau belum di Japri nggak mau, itu kan undangan buat rame-rame. Lah ya iya, lu bagian dari grup itu bukan? Banyak loh yang masih kayak gitu, ya, yang kalau undangan, ya, dapat undangan itu harusnya satu-satu.
Padahal satu rumah, ya kayak misalnya di sini deh Karimah ya, dari Majelis Taklim lain ngasih undangan maulidan untuk ente Karimah. Ya udah harusnya kan yang ngerasa dari Karimah ya udah ikut aja, itu kan buat semua. Ya kan, gue mah nggak diundang. Lah itu kan buat Karimah, bukan buat gue. Lalu bagian dari Karimah atau bukan? Nah, itu kasus itu banyak banget. Ya, itu saya pernah ngeberesin satu kasus Majelis Taklim di Sampora. Ya, pengurusnya itu ya ini NPD histrionik, susah. Aduh, susah banget. Mereka tuh ngerasa perlu diutamakan. Ya. Jadi yang ketua pengen anak buahnya kreatif. Begitu anak buahnya kreatif tapi nggak pakai pamit, dia marah. Kok nggak izin, nggak pamit, katanya suruh kreatif. Begitu kreatif, ternyata semuanya harus sepertujuan, sepengetahuan dia. Pengennya tuh udah bares, tinggal jadi proposal, udah. Kok bikin proposal gini nggak, saya nggak dilibatkan. Waduh, susah banget. Udah bubar aja, udah bubar. Kalau udah kayak gini bubar. Ya, itu karena tahapannya udah di atas 30%. Ya, kalau dalam satu organisasi di pengurusnya ada 3 aja kayak begini, sakit kepala loh. Capek ngimbanginnya kan? Capek ngimbanginnya gitu. Makanya bibit-bibit ini ada di diri kita semua, ya. Yang ketiga, perubahan otak. Nah, perubahan otak itu ya bisa jadi terjadi karena kecelakaan. Ya, ada yang bergeser, ya, apa yang simpul sarafnya ada, atau orang kena stroke, ya, habis kena stroke ada jaringan apanya yang kena. Nah itu karena ada perubahan otaknya, fungsinya akan terjadi pergeseran, ya, kena sensorinya kah, kena motoriknya kah, gitu ya. Jadi yang waktu itu Bu Yola share di status bagian-bagian otak kan ada lobus, neokortek. Nah, beda tempat itu kan beda yang munculnya, behaviornya akan beda, kelainan behaviornya, apa kelainan motoriknya, kelainan sensoriknya itu karena perubahan otak. Ya, terus pelecehan verbal. Nah, pelecehan verbal itu ya kurang lebih sama-sama perundungan sih ya, tapi ini yang paling sering banget keluarga yang nggak sadar ngelakuin pelecehan verbal, verbal abuse. Ya, kita nggak melakukan perundungan, ya, tapi kalimat itu sering banget terucap, ya. Emang tuh kamu kalau ngurusin apa aja nggak pernah beres, 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 beneran jadi nggak pernah beres, ya. Karena verbal abuse yang terus menerus, jadi benar-benar patri, ya. Jadi kita ngerasa, kalau cengeng banget sih, timbang digatain begitu aja pakai marah. Iya, kalau terus-terusan, ya. Makanya kebayang anak-anak jalanan atau anak-anak yang tinggal di daerah kumuh yang mulutnya lemes-lemes, ya, kebun binatang keluar, ya kan, terus segala macam ucapan-ucapan kayak gitu kan, itu udah terbentuk ya, masuk di sini dari kecil. Ya gimana mereka bisa punya table manner? Mereka mau, ya sekolahnya temennya dia lagi, SD di situ, SMP di situ, SMA mungkin rada jauhan lagi, tapi kan lingkungannya masih di situ-situ juga. Ya makanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya kayak gitu. Karena lingkungan pembentuknya di situ seperti itu terus. Ya. Susah keluar dari lingkungannya tuh susah. Ya udah kebentuk, ya udah. Kayak ada satu kampung di daerah mana ya? Di daerah, yang saya baru datangin itu Jepara, ya. Di Jepara itu yang buta huruf masih banyak, karena taraf hidupnya kan sangat rendah, ya, di Jepara. Terus kerusakan daerah pantainya tuh karena polusi itu parah. Akhirnya di Jepara ini, namanya desa apa sih, saya lupa kemarin. Di desa ini orang yang produktif itu nggak ada yang mau di situ. Ya, orang produktif itu keluar. Jadi yang ada di situ tinggal anak-anak atau orang tua. Ya. Dan tingkat pendidikan di sana sangat rendah. Mereka bisa baca aja udah cukup.
Ini main Jepara loh, dari Semarang nggak jauh, benar-benar kayak gitu. Nah, di sana ya PSK itu bukan aib. Jadi suami itu ngantarin istrinya untuk jadi PSK nggak masalah. Suami dia punya suami, mereka berkeluarga, tapi kalau malam dia profesinya PSK gitu. Ya terus apa namanya, kalau misalnya ada pelanggan yang datangnya ke rumah, ya suaminya yang keluar. Tapi itu satu kampung seperti itu, jadi bukan aib. Kebayang nggak itu kalau istrinya hamil, anaknya siapa? Tapi anak kecilnya banyak. Berarti kan maksudnya mereka sampai hamil gitu, nauzubillah min dzalik. Ya. Itu kalau anaknya lahir nggak ada, ini mah bohong banget. Ya. Itu saya ke sana lagi mau ngeberesin sumber daya sekarang setelah 1 tahun diperbaiki sistemnya, sekarang udah mulai tumbuh hutan. Ya, tapi yang tadinya tanahnya itu rusak, sekarang udah jadi tumbuh hutan lagi. Karena nggak ada yang ngolah, kan apa namanya, usia produktifnya nggak ada. Jadi ini lahan banyak, yang ngolahnya nggak ada. Ya sepuh-sepuh nggak bisa suruh berkebun. Akhirnya jadi ada ular, ada segala macam. Karena kan dia jadi hutan beneran. Niatnya kan tadinya nggak tumbuh, apapun nggak tumbuh. Sekarang udah bisa tumbuh. Gitu. Kita lagi mau mulai nanam nilam di sana. Seperti itu. Jadi kondisi seperti itu kan. Makanya dibilang kalau 5-10 tahun lagi BPJS akan kebobolan gara-gara ini ya. Jangan sampai anak keturunan kita salah satu yang menggunakan BPJS untuk ini. Gitu ya. Terus faktor budaya yang tadi ya, lingkungan. Ya, kalau memang pelecehan itu sudah terbiasa, terus kayak segala sesuatu harus dengan kekerasan, anak dibentak, kalau nyuruh anak dibentak dan kayak gitu. Padahal kan kalau sekarang kan dibilang ya, satu bentakan merusak 1 miliar sel otak anak, ya kan? Nah kita dulu bukan dibentak doang. Dulu mah sapu jalan, bakyak jalan gitu kan. Yang beda adalah mental orang dulu sama anak sekarang gitu ya. Next. Nah, tanda dan gejala ya. Yang utama itu, yang pertama tuh yang satu identitas dan rasa diri, yang kedua hubungan. Ya, jadi walaupun nanti tanda gejalanya banyak, tapi terbagi dua. Yang satu sama hubungan. Berarti kalau yang urusannya sama hubungan, dia tidak bisa ada di melakukan hubungan. Nanti dia kerja nggak bakal bisa. Ya, pokoknya dia tidak bisa membuat relationship sama sekali. Hubungan sama keluarga nggak benar, hubungan sama teman nggak benar, masuk ke komunitas dia nggak benar. Berarti ya nggak. Kalau ada orang seperti ini, dia kemana aja nggak bisa, berarti yang salah bukan organisasinya, ya, tapi dianya yang salah. Kalau kita punya anak 3-4 kali pindah kerja nggak bener-bener, bukan perusahaannya yang nggak bener, anak kita yang nggak bener. Jangan masih belain, ya. Kalau anak udah 3-4 kali kerja, baru 3 bulan keluar, 3 bulan keluar, 3 bulan keluar, di sini atasannya nggak bener, di sini temennya nggak ada yang oke, aku nggak nyaman, gini, aku kerja salah mulu, gini, akhirnya dia keluar. Kalau kayak gitu ajak ngomong bener, coba cari tahu. Bisa jadi dianya nggak bisa beradaptasi sama siapapun. Nah, kalau yang satu lagi identitas diri dan rasa dirinya, dianya yang dia tidak menyalahkan orang, dan dia bisa berhubungan tapi dia tuh rendah diri, ya, menutup diri, tidak aktif. Jadi dia yang memandang dirinya sangat rendah. Ada kan orang yang sampai ngerasa dirinya kotor, dia mandi berkali-kali, kayak gitu. Ya, karena mungkin dulu dikatain, misalnya dulu kan ya, anak haram. Jadi dia ngerasa tidak pantas untuk dicintai. Nah, ini muncul ya nanti kalau penyimpangan seksual yang namanya BDSM, ya. Yang seperti itu, yang orang rendah diri, terus yang dependen, itu dia jadi submissive.
ya, tidak bisa jadi dominan. Dia hanya perlu diarahkan. Jadi kalau disuruh duduk diem, dia diem aja. Udah disuruh duduk 2 jam, 2 jam, disuruh duduk 3 jam, 3 jam. Dia hanya bergerak berdasarkan perintah. Itu yang udah sampai parahnya. Ya. Jadi kita bisa lihat tuh kalau ada anak kita yang benar-benar nggak punya inisiatif, apa segala macam. Kan sekarang saya aja masuk ke sekolah-sekolah, saya tanya cita-citanya apa, gak ada yang punya cita-cita, Bu. Sedih. Zaman kita dulu mau jadi guru, mau jadi polisi, mau jadi polwan, mau jadi apa kayak paling kan masih keluar dari mulutnya. Kalau anak sekarang ya slow aja, slow, jalanin aja. Anak sekarang tuh punya kerja aja nggak kepengen punya rumah, nggak kepengen punya mobil. Ngapain punya mobil, banyak Gojek, kan tinggal pakai Gokar. Saya punya temen, ya, dia ngontrak rumah satu tahun itu 110 juta, ya, dia pengusaha. Terus beli rumah padahal dia bisa. Terus saya tanya, kenapa sih nggak mau beli rumah? Ngapain beli rumah? Bayar PBB, renovasi, perbaikan dan segala macam, perawatan, ya, bocor segala macam lah, uang sampah tetek bengek. Mending gue kontrak, bosen pindah lagi, rusak tinggal bilang mau punya rumah. Kok nggak masalah, kok bayar, kok duit ada. Jadi bagi dia punya rumah itu bukan prestis. Kalau kita kan dulu tanda kesuksesan punya rumah, punya mobil. Nggak berani nikah kalau belum punya rumah. Biar kata cuma baru ngambil tinggal 5 tahun lagi, tinggal 4 tahun lagi kita udah punya rumah. Sekarang enggak, Bu. Anak sekarang nggak ke sana. Disuruh ngumpulin duit buat beli rumah nggak penting. Lebih penting cari tiket promo buat healing. Emaknya stres, kerja udah tahunan, kok anaknya nggak punya simpanan. Itu berasa deh, Bu, yang anak-anaknya udah pada punya duit ya, Bu. Kita arahin untuk nyimpen ini belum tentu mau, Bu. Nggak mau, ya begini ya. Sisihin uang kamu buat ini, kamu ambil aja rumah di sini. Enggak mau, ngapain punya rumah? Ini kan uang aku, terserah aku. Jeglaknya nikmat banget deh. Makin kesini ya persiapannya. Purah mah anaknya paling gede berapa tahun? 13 tahun. Oke, berarti masih 10-an tahun lagi ya. Banyakin ilmunya, Bu, biar kuat ngadepinnya ya. berat ngadepin anak sekarang tuh, berat banget ya. Gitu. Karena anak sekarang ini yang tadi tuh, yang 10 item tadi itu mereka tinggi. Ya. Next. Pentingnya pertolongan profesional ya. Mencari bantuan adalah tanda kekuatan bukan kelemahan. Dukungan dini dapat menghasilkan hasil pemulihan yang lebih baik. Jadi saya berharapnya ya dengan seperti ini kita yang sebagai ibunya atau sebagai neneknya lebih aware, lebih hati-hati. Oh, ini ada gejala-gejala kayak begini nih. Ya. Kan selama ini kita fokus nyalahin anak ya. Karena kita melihatnya dari sudut pandang kita pada zaman kita. Sedangkan anak-anak itu melihat masalah mereka pakai mata mereka di zaman ini, di zamannya mereka, yang kita pun nggak paham, ya. Jadi insya Allah sampai Lebaran kali ya kita masih ngebahasin ini, termasuk istilah-istilah anak-anak muda sekarang, entah dari YOLO, FOMO, bandwagon, apa segala macam istilah-istilah itu yang anak kita itu dihantam sama itu semua. Mudah-mudahan kitanya bisa kuat dan bisa menguatkan anak kita. Kitanya bisa kuat, bisa menguatkan dan kitanya paham. Ya. Jadi jangan takut ketemu psikolog. Ya. Jangan takut ketemu psikiater.
Gitu. Jadi kan sebenarnya mental illness ini sama kayak penyakit jantung, kayak penyakit apa namanya, kayak penyakit liver, penyakit ginjal, demam berdarah sama. Cuma kita nganggapnya kayaknya kalau sampai ada keluarga yang kena mental illness tuh aib. Gitu. Gangguan jiwa, padahal semua keluarga itu pasti ada gangguan jiwanya. Ada disordernya lah, ada disordernya ya. Next. Ya, how to support mental health ya, bicaralah secara terbuka tentang perasaan ya, lakukan olahraga teratur, cari bantuan profesional jika diperlukan, pertahankan rutinitas yang sehat. Terus di sini dibilang olahraga yang teratur, emang gimana sih orang bipolar dan orang skizofren itu olahraga wajib ya, karena olahraga itu ya bikin mood bagus ya, memperbaiki mood. Coba deh ya, orang yang lagi lemes-lemes doang habis olahraga keringetnya keluar itu semangat. Yang nggak bisa tidur olahraga rutin tidurnya pules. Yang nggak doyan makan habis olahraga rutin doyan makan, habis olahraga lapar bu. Coba deh berenang, habis berenang nasi sebakul aja kayaknya habis dah bisa. Ya, sama kenapa terjadi ya yang tadi itu semua terjadi karena fisiknya lemah. Makanya kan kemarin kita udah bahasin gizi, nutrisi dan segala macam. Modal awal orang nggak kena mental disorder sehat dulu. Biasanya kan kalau perempuan yang kena stres, GERD, anxiety, itu pasti punya gangguan lambung. Males makan. Gimana nggak males makan? Dia bilang orang stres. Ya tapi awalnya melewatkan waktu makan. Kalaupun makan, makannya nggak bener. Nah, orang delusi kan banyak tuh kejadian yang orang tua bunuh anak. Katanya dapat bisikan, disuruh bunuh aja anaknya. Ya kan? Atau yang anak bunuh orang tua tuh yang di Lebak Bulus, ya. Itu kan dia juga dapat bisikan. Disuruh itu bunuh aja. Itu kan. Nah, berarti kalau dia udah dapat bisikan, berarti kan dia udah kena skizofren. Ya, ada yang berupa delusi, ya. Delusi itu bisikan-bisikan, ada yang dia berubah dimensi. Ya, jadi dia ngerasa dia itu misalnya dia lagi jadi algojo, dia masuk ke game. Nah, dia ngerasa tuh dia lagi bukan ngebunuh orang tuanya, dia lagi ngebantai yang ada di game. Jadi beda dimensi. Makanya kalau orang beneran sakit itu nggak akan dipenjara, tapi diobatin. Gitu. Nah, itu ada dua. Jadi ada yang delusi, ada yang dia dapat perubahan dimensi. Ya. Nah, itu ada orang yang mungkin kan ada orang anak sekarang tuh yang gila game sampai nggak makan, nggak apa segala macamnya. Itu benar-benar sampai akhirnya ini dia terkontaminasi, dia kayak siapa sih yang main Joker? Itu kan dia mati bunuh diri kan akhirnya. Karena dia nggak bisa lepas dari karakter Joker. Dia ngedalemin banget jadi Joker. Akhirnya dia bingung, dia itu dirinya apa? Dia Joker. Saking pendalamannya dia benar-benar ngedalamin, akhirnya dia bunuh diri. Kayak gitu. Jadi, nah anak-anak sekarang itu banyaknya masuknya ke game. Dan kalau kita baca cerita-cerita anak sekarang ya, nggak tahu ya kalau yang kita nonton kita baca Vizo, terus apa sih aplikasi-aplikasi bacaan anak ya, yang bukan anak-anak, nggak cuma anak-anak sih, orang dewasa juga banyak yang itu webtoon, novel Goodreads deh yang seperti itu kan banyak banget tuh yang ceritanya tentang transmigrasi ya, mereka masuk sama film Korea juga kan banyak tuh ya, yang The King yang dia masuk ke zaman kerajaan apa gitu kan. Nah itu ya emang itu awalnya fiksi hayalan, tapi kalau dia benar-benar yakin dia beneran ada, dia beneran, maksudnya kayak Bon Appetit ya Bon Appetit by Majesty ya, itu kan juga kan dia
terbawa ke, nah itu saking dia seringnya itu dia ngerasa kayak gitu, ya kayak apa namanya, ada satu dokter Tirta cerita dia dapat pasien, ya pasiennya itu dia ngerasa dia karateka. Jadi istri sama anaknya meninggal, ya pas lagi kecelakaan, yang selamat dia doang. Nah terus dia ngerasa ya, silakan. Nah dia ngerasa bahwa anak dan istrinya itu akan bangga kalau dia jadi karateka. Ya udah itu dia jadi blank, jadi dia tuh nggak sadar bahwa dirinya tuh dirinya, tapi diajak ngomong ngobrol, saya siapa dia sebutin, tapi dia merasa diri dia atlet karateka, besok mau berangkat kontingen Indonesia, mau ke sana mau ke sini naik apa, nah ini disebutin, taunya ngaco udah gitu. Nah anak sekarang penyakitnya itu kan, orang dewasa itu kan dia awalnya post traumatic sindrom, jadi habis dapat trauma sindrom keterusan jadi mental illness. Nah anak-anak sekarang game, mereka masuk ke dunia game, dia ngerasa sih jadi jagoan itu, jadi siapa kalau dia tahu-tahu mukul atau segala macam, atau dia ngerasa jadi princess lah atau segala macam, apa jadi selir atau jadi apa, banyak Bu, banyak banget ya, banyak banget anak-anak muda yang kayak gitu. Nah intinya apa, mereka kurang makan. Mana ada orang-orang yang biasa kecanduan game ya, itu makannya bener. Jangan kata makan, diajak ngomong aja nggak nyaut. Ya, awalnya dari perutnya kosong. Karena ya kalau terus ada beberapa ustadz kan yang bilang yang namanya mental health itu pengaruh jin. Ya. Ya berbarengan. Jadi gini, begitu orang kena mental health, kan pola makannya terganggu. Ya, entah pola makannya terganggu terus dia kena mental health, atau dia makan terganggu jadi kena mental health, ya. Intinya begitu pola makannya terganggu, lambungnya kosong. Lambungnya tidak terisi. Nah, setan atau jin itu mengisi yang kosong. Makanya pikiran kosong, lambung kosong, masuk ke lambung. Jadilah delusi. Makanya ada yang perlu diruqyah. Tapi kalau orang yang udah kena skizofren mental illness mayor, nggak bisa diruqyah. Ya, yang minor masih bisa. Gini, kalau yang minor itu dia masih sadar, diajak ngomong masih sadar. Kalau yang udah mayor, nyambung tapi nggak sadar. Nggak bisa tuh disuruh dibawa ngaji, dibawa itu, nggak bisa. Ntar disadarin dulu, diterapi dulu sampai dia sadar, entah pakai obat atau terapi tertentu, ya ada terapi apa terapi behavior atau terapi apapun itu. Nah nanti kalau dia udah sadar, udah kembali ke dimensi sekarang lagi, ya itu baru boleh dibawa ke pesantren. Jadi lihat dulu kalau mau ada yang dilemparin dibuang ke pesantren, yang kondisi gimana dulu. Nah nanti bilangnya nggak bagus ke pesantren itu mah nggak sembuh. Bukan itu, karena kita salah diagnosa mayor atau minor. Itu. Ya, jadi kalau yang udah mayor itu dia udah ngerasa dirinya tuh udah bukan dirinya. Ya kayak orang tua yang kena demensia. Lihat gak juga tuh di IG yang nenek, ibuku demensia. Yang anaknya diajak ngomong, ini siapa? Orang Betawi tuh kalau nggak salah. Anak emak. Bukannya anak saya masih kecil. Terus itu kan dia bilang, saya lagi bertamu, baik banget ya, kok saya nggak disuruh-suruh pulang. Nah, itu kan berarti dia udah, berarti di otaknya dia ada di mana kan, berarti kan orientasi waktu dia udah kacau. Nah, yang kayak gitu nggak bisa. Orientasinya dibalikin dulu. Nah kalau orang demensia kan kelainan otaknya itu karena tua, ya. Jadi kalau mertua saya dulu kena demensia, ini kan tempurung otak. Nah tempurung otak, terus otak ya. Di sini kan banyak saraf-saraf. Ini sarafnya lumer, meleleh. Kalau di CT scan setiap setiap kita balik meluas itu yang saraf-saraf yang putus-putus hancur ya, meleleh gitu, meluas. Itu waktu itu dokter perkirakan umur mertua saya itu 2 bulan lagi, tapi bertahan sampai 5 bulan kemudian baru meninggal. Nah ini nggak bisa diapa-apain.
Karena kan pendukungnya yang membuat dia berpikir rasional nggak bisa. Makanya orang yang dengan gangguan jiwa itu harus ada pemeriksaan rutin lanjut itu seperti itu. Kalau otaknya masih benar, ya fungsi otaknya benar, organ otaknya masih benar, ini berarti masih bisa diberesin. Ya, tapi kalau yang fungsi otaknya udah bergeser, dibenerin dulu, baru bisa diruqyah. Itu karena yang namanya ruqyah itu kan hanya untuk orang yang berakal. Ya, kalau ini kan akalnya sudah nggak main. Ya, jadi yang utama sekarang yang harus kita lakukan adalah makan yang benar. Begitu makan benar, nggak ada orang kuat kesurupan, nggak ada orang kuat kemasukan jin. Yang kemasukan jin itu yang lemah-lemah. Ya, nggak ada kan orang yang seger buger tatoan gitu kan, kesurupan belum nemu udah. Ada pasti yang surupan itu kayak di sekolah yang langganan pingsan, yang pucet, ya, yang lari aja nggak kuat, yang begitu deh, yang lemot, yang lelet, ya, nggak ada biang kerok di sekolahan, ya, biang kerok yang troublemaker tuh kesurupan, nggak ada, pingsan, belum nemu kan? Yo, itu kalau sampai preman pingsan di sekolahan, habis dia harga dirinya malu banget itu ya, preman pingsan gitu kan? Jadi usahakan anak kita kuat. Anak kita kuat, makan yang benar. Empasi itu bukan buah. Empasi itu harusnya protein. Ya. Buah itu diperkenalkan, ya, bertahap, bukan empasi. Ya, kalau anak bayi empasinya langsung buah, nggak akan mau makan nasi karbo dan protein karena kan buah manis, enak. Begitu dikasih kentang sama ikan, nggak mau dia jadinya, GTM dia langsung gitu ya. Tapi kan kita mah kenalan pisang, ya, pisang sama nasi diulek, mana ikannya, ya. Itu tugasnya ibu-ibu kader posyandu, ya. Sudah selesai kan? Next. Oh, ini mitos atau fakta gangguan kepribadian merupakan kelemahan, aib atau segala macam, ya. Faktanya gangguan kepribadian merupakan kondisi kesehatan, sama kayak penyakit yang lain, sama-sama penyakit itu. Ya, next. Ya, kamu tidak sendirian, bantuan tersedia. Mari kita hilangkan stigma saling mendukung. Nah, itu masalahnya orang kalau kita ngeluh, lu kurang bersyukur sih. Ada teman, istri suami gue begini, pusing, lu kurang bersyukur. Coba deh lu bersyukur deh. Ya, kamu ibadah lu kurang gitu. Cobain deh yang ikhlas, jadi bini yang ikhlas. Bukan ke situ. Ya. Jadi kadang cara gini, kalau yang curhatnya orangnya fisiknya kuat, orang yang nggak pemalu, orang yang nggak ketakutan digituin nggak apa-apa. Tapi kan kita tahu ya, orang yang pemalu kan dari suara aja pelan, ngomong tuh takut salah, bertindak takut salah. Yang kayak begitu hati-hati kita kalau ngejeplak di depanmu yang kayak gitu. Jangan kelemesan ya. Soalnya dia baper. Ya, dia tuh baper banget. Bagi kita yang nanggepinnya biasa, dia mikirnya bisa 3-4 bulan itu. Ya, jadi dilihat orangnya. Ya, jadi hati-hati. Itu kan saya dulu gitu. Saya kan thinking murni kan. Jadi kalau ngomong tuh ceplos-ceplos aja ya, maunya ngasih solusi ya. Nah, setelah saya belajar gini, aduh ilah, itu ngerem mulut susah amat. Nggak sabaran pengennya ngasih solusi gitu kan, sedangkan mereka tuh nggak butuh solusi gitu, karena mereka mau cerita aja takut. Jadi begitu ada tempat buat cerita itu biasanya terus-terusan. Saya pernah tuh dapat yang kayak gitu. Saya memfasilitasi diri saya untuk terima ceritanya, dia cerita 3 hari 3 malam bener-beneran di WA. Itu beneran loh, itu WA-nya terus-terusan. Ya Bu, WA aja nanti saya respon. Beneran dia cerita panjang banget. Terus besoknya, Bu, saya masih mau cerita. Kan dia ngerasa dapat kesempatan gitu loh. Gitu. Saya kasih lihat ke anak saya.
nih bacain coba. Itu tapi ya udah kan dia juga nggak butuh solusi. Kita respon aja, kasih emot nangis, kasih nyimak gitu, kasih gitu-gitu aja, berarti tuh dia masih didengerin, udah gitu aja, secara berkala, udah kayak gitu. Udah ada kesimpulan nggak ada, tapi abis itu dia lapang. Dan sampai sekarang kalau ketemu saya tuh dia kayaknya makasih banget. Gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, dia cuma WA doang. Itu tapi 3 hari 3 malam Bu, beneran tuh beneran. WA-nya panjang banget. Ya. Oke, udah. Nanti jadi ya kedepannya kita bahas ciri-cirinya ya. Gitu, ciri-cirinya. Jadi terus itu ya, kalau ada ciri-cirinya kita catat. Yang ciri-ciri di kita sendiri. Nah kita perhatiin. Gue udah parah belum ya? Saya udah sampai mana parahnya gitu ya. Tenang kok, obatnya cuma cerita ya. Kalau masih yang belum parah, obatnya butuh cerita. Ya, tapi ceritanya jangan ke orang yang salah. Ya, kalau kita cerita ke orang yang salah, nanti masalah kita jadi masalah sekomplek. Ya, jadi jadi trending topik di komplek ya. Bentar. Oke. Sudah, kalau mau ada pertanyaan, diskusi, ya mangga. Saya sering dibantu sebagai orang kalau misalkan kita pasang kalau kita tidak menegur yang kasarnya kalau tidur Maunya kita yang negor duluan. Ya itu NPD. Itu NPD Bu. Dia menganggap diri orang NPD itu menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Entah secara strata atau sosial ya. Makanya biasanya orang-orang yang OKB yang kena orang yang kena kayak gitu. Biasanya orang yang tanggung, dia nggak kayak beneran, tapi gayanya selangit. Ya, tingkat pendidikannya lemah. Kalau dia tingkat pendidikannya tinggi begitu, itu lebih parah, Bu. Kata-katanya kan lebih terstruktur ya. Jadinya psycho mereka kalau kayak gitu. Kalau kita ngerasa nggak capek, mau tegurin aja, nyenengin dia, sedekah, niatnya sedekah. Tapi kalau kita males banget sih ngeladenin, ya udah antepin aja gitu. Yang pasti paling kalau kita tidak memandang dia seperti itu, kita nggak mungkin bisa masuk circle-nya. Karena yang masuk circle-nya dia mau tuh hanya orang-orang yang memandang dia lebih. Gitu. Terserah kita ngerasa dia penting apa enggak. Kalau kita ngerasa dia penting, ya udah bye-byein. Tapi saya senang kok ada beberapa teman yang kayak gitu. Kan dia kalau habis diangkat-angkat semuanya keluar ya. Saya mah demen-demen aja. Demen-demen aja. Kalau lagi mau jalan-jalan, kita deketin yang kayak gitu. Saya tuh kalau jalan-jalan kalau nggak deket kamu nggak enak deh. Kalau deket kamu kan enak, aman saya mah. Makanan kamu ada, dandanan paling oke. Setiap di foto saya pasti dipanggil, dibayarin langsung. Berarti kan kita bisa memanfaatkan kan, karena kita tahu personality orang, kita bisa deketin orang sesuai kelemahannya. Jadi tergantung keperluan aja gitu. Tapi kalau saya orang yang tidak kenal deket, ya biarin aja. Kalau dia nggak negur, saya nggak tegur. Susah amat sih gitu. Ya tapi saya orangnya suka refleks. Saya kan lupaan ya. Saya refleks gitu ya. Padahal ini saya udah niat nggak mau negur lagi. Tapi pas ketemu saya lupa, saya tegur lagi. Kenapa saya tegur ya? Iya gitu. Tapi itu banyak yang kayak begitu. Ya itu balik lagi yang kan tadi kata Ibu bilang ketemu nggak mau ditegur. Ya sama kalau misalnya disapa itu dia harus disebut. Ada orang yang ya ibaratnya gitu, orang pergi haji ya kan, pulang harus dipanggil Bu Haji. Bu Haji, saya udah haji gitu kan. Haji anu di IG ya. Haji. Banyak kan di kampung gitu kan. Orang yang baru diangkat jabatan, atau yang orang post power syndrome, jenderal udah pensiun, tanda tangannya udah nggak laku, tapi gayanya masih kayak yang tanda tangannya laku, kayak gitu. Gitu ya. Ada lagi ya, Bu Yola dulu ya. Eksentrik itu masuknya ke yang masih yang satu. Iya, masih klaster A. Iya.
Eh, Gini Bu, kalau dia nyentriknya sekedar nyentrik, ya itu kan misalnya orang dandanannya dia pengen punya ciri khas, ya kayak Michael Jackson pakai sarung tangan sebelah, itu kan. Nah dia hanya hanya kalau tampil, ya. Tapi kalau dia nyentriknya yang gimbal nggak keramas kayak begitu, itu pribadi apa udah masuk kan ciri-cirinya orang yang males mandi aja udah satu ciri-ciri dari mental illness. Nanti ke depannya tuh ya. Terus yang kamarnya berantakan, rumahnya nggak bisa rapi, itu mental illness. Bayangkan anak sekarang kan mandi kalau mau kuliah doang kan. Kalau sekolah libur anak-anak sekarang nggak mandi loh. Ya, hampir semua ya, termasuk anak saya. Ya, itu kalau nggak sekolah, kalau nggak mau sekolah, nggak mau mandi. Ya, terus pakai jilbab tapi ribet. Ya, lapar. Masakan yang di rumah nggak mau, keluar malas pakai jilbab. Ribet kan? Anak sekarang kan kayak gitu. Nggak mau keluar, aku malas berbusana. Kalau di rumah pakai daster doang kan. Nah dia ngerasa kalau keluar kan harus selalu ribet. Jadinya dia mau nggak makan lah, apa segala macam. Itu bagian dari mental illness ciri-cirinya ya. Makanya bulan depan kita ngebahas ciri-cirinya kayaknya lebih seru lagi itu. Ya. Ya. Ya, karena dia kebutuhan. Kalau seniman itu kebutuhan profesi. Ya kayak artis kan dia harus punya ciri khas. Ya kalau pelukis ya karena kalau dia pikir dia mau rapih ntar juga berantakan lagi dan segala macam. Sebenarnya itu gangguan kalau sampai dia balik lagi yang kayak nggak mandi. Tapi kalau sekedar nyentrik gitu ya, kan ada yang gini berantakan sama nyeni beda Bu. Ya, rumah seniman itu kadang kelihatannya berantakan tapi bersih, nggak ada debunya. Ya, tapi naruhnya kayaknya seolah-olah berantakan, ada barang-barang kuno. Ya kan kalau kita ngeliat mesin jahit tua dibuang ya. Tapi kan ada beberapa kolektor dipasang, nah itu rapi, bersih, nggak ada debunya. Bedanya sama gudang, kalau di gudang kan debuan. Nah kalau udah debuan itu penyakit. Gitu. Jadi kita lihat ya konteksnya seperti apa. Gitu. Ya, Bu yang di belakang. Ibu baru tumben ikut ya? Oh pantesan, jadi masih nanya introvert soalnya ya. Introvert ya, kalau dalam psikologi dia tertutup. Ya, ekstrovert itu dia terbuka. Ya, tapi ini hurufnya gede-gede, huruf depannya. Tapi kalau dalam biologi, introvert, ekstrovert itu artinya belahan otak aktifnya yang dalam. Ekstrovert, belahan otak yang aktifnya yang luar. Ya, jadi dia bisa distimulasi dari luar, yang satu stimulasi dari dalam. Nah, kalau introvert itu ada dua juga. Jadi ada orang benar-benar introvert, ya. Tapi ada kayak artis yang introvert banyak. Ya. Jadi dia introvert, tapi dia masih mau bergaul, tapi habis itu dia capek. Karena dia kalau untuk dia jadi artis kan dia harus ketemu fans apa segala macam, dia hadapin itu, tapi udahannya dia draining, dia perlu istirahat panjang karena dia sebenarnya nggak nyaman, tapi dia ya karena itu profesi ya. Itu banyak banget artis yang introvert, ibu bisa cek ya di podcast ada beberapa artis yang introvert ya. Nah tapi kalau orang yang introvert yang seperti ini masih oke ya, dia masih bisa bisa bergaul gitu. Cuma dia butuh ekstra istirahat atau dia harus ngumpulin energi yang banyak dulu untuk bisa ngadepin orang. Tapi kalau orang yang introvert yang udah nggak mau keluar berarti masuknya ke sini. Gitu. Introvertnya itu bukan karena sifatnya, tapi karena dia punya trauma, dia punya apa, dia jadi tertutup. Bukan karakter. Nah, kalau yang karakter introvert ya dalam hal positif itu dia masih bisa berkomunikasi sama orang, beraktivitas, tapi dia cepet capek kalau ketemu banyak orang. Kalau dia tidak dalam kesibukannya, dia pasti lebih milih menyendiri. Bisa jadi di kamar doang, apa dia naik gunung sendiri. Pokoknya dia tuh jalan-jalan, dia lebih suka sendiri karena dia lebih nyaman sendiri. Banyak banget loh artis yang introvert. Gitu. Yang main Cinta dan Rangga yang sekarang tuh si Lea, anaknya Ferry Mariadi, dia introvert. Tapi bisa jadi artis.
Cuma kalau udah selesai dia butuh buat waktu buat dirinya sendiri, buat ngecas energinya. Jadi ngadepinnya beda ya Bu, tergantung yang seperti apa gitu. Itu pendekatannya butuh waktu ya Bu. Jadi jangan pernah menanyakan hal-hal yang pribadi kalau ketemu orang introvert. Karena dia tidak suka bercerita tentang dirinya. Beda sama orang narsis. Kalau orang narsis nggak pakai disuruh cerita, dia cerita mulu. Dia cerita tentang dirinya, tentang keberhasilannya, tentang hartanya, tentang pencapaiannya dia gitu. Dia nggak mau dengerin cerita orang. Iya, pokoknya dia, wah kemarin aku habis jalan-jalan beli ini, wah sampai capek loh. Nah, itu kayak begitu. Tapi kalau yang introvert, dia nggak nyaman ditanyain masalah pribadi. Jadi kalau misal ketemu orang introvert, tanyanya yang umum-umum. Ya, gitu. Jangan ditanya hal yang pribadi. Sangat sulit bagi dia, keluarnya tuh sulit. Dia nggak akan nyaman. Berarti kalau ngasih sarannya gimana? Ngasih sarannya? Kalau dia minta? Kalau kita mau ngasih sarannya, karena dia kan diem aja. Oh nggak usah Bu. Jangan. Kalau dia nggak minta, jangan Bu. Makin tersudut dia. Ibu ngerasanya nyaranin, dia ngerasanya disalahin, dia ngerasanya dipojokin. Emang iya bikin gemes emang. Kalau anak kecil kita geret, yuk mandi yuk, udah sore mendingan mandi gitu ya kan, enaknya kayak gitu. Kalau orang dewasa nggak bisa. Takutnya malah kalau dia introvert yang sudah parah, kamu daripada kayak gini mendingan gini-gini. Oh iya kan aku emang kayak gini, jadinya pantas aja orang pada gitu. Jadi dia ngerasanya jadi semakin sudut pandang dia tuh nerima saran tuh beda sama sudut pandang otak kita, karena cara kerja otaknya udah beda ya. Kalau orang yang kayak gitu cara kerja otaknya udah beda. Katanya nasehatin tapi bagi dia tuh kayak dihujat. Balik lagi kan orang introvert pasti kan baper. Orang introvert pasti baper, jarang orang introvert nggak baper. Ya. Baper gitu ya. Kalau NPD dia nggak baper, dia mania, berlebih, semuanya berlebih. Ya, oke, sudah jam 11. Oh satu lagi ya, apa Bu? Ya. Gini, kita ngelihatnya ya, belum tentu ujiannya buat orang itu. Bisa jadi ujiannya buat pasangannya, bisa jadi ujiannya buat orang tuanya. Kan ujian itu bukan hanya untuk dia, tapi begitu ditanganin bener ya, misalnya ini ujian ini bisa terlepas ya, orang sekitarnya menganggap ini ujian dan selesai, kan hikmahnya yang bagus itu nanti bukan orang itu aja, banyak orang. Seperti orang tua yang diberi anak terlahir autis misalnya, kan ujiannya bukan buat anaknya dong, masa anak baru lahir diuji ya, ujiannya buat orang tuanya. Nah kalau sekarang dibilang gak bisa sembuh, enggak, kuludain dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Masalahnya kita cari tahu enggak? Iya, karena tidak ditangani secara tepat. Iya, karena kan terus sini satu, dia minum obat terus-terusan, otomatis efek dong ke otaknya. Karena kan itu otak penenang, obatnya banyaknya penenang kan. Terus yang kedua, dia kan yang kayak gini dia masih rentan. Kena pemicu dikit, ada pemicu aja sedikit. Nah, kalau dia maksudnya dia diobatinya paripurna, ganti lingkungan orang. Jadi kita harus jaga lingkungan dia. Jadi yang harus ngejagain kan bukan dia, orang yang sehatnya. Dia dijauhkan dari pemicu-pemicunya sampai dia benar-benar bisa bersosialisasi lagi. Kalau dia belum bisa bersosialisasi lagi, jangan dikasih dulu karena pemicunya kan banyak. Makanya kan syaratnya satu, orang sakit mental ini semua harus ditemenin. Nah yang ditemeninnya juga jangan jadi kebawa sakit juga. Nah masalahnya dibutuhkan ilmu dan uang. Ya, yang satu uang, yang satu ilmu. Ya kalau nggak cukup ilmunya nggak bisa, makanya itu dibilang jadi pengobatan seumur hidup. Karena balik lagi, kadang ilmunya terbatas, kadang uangnya terbatas.
gitu. Tapi kalau kita bisa dua-duanya tercover, ini bisa normal lagi gitu. Obatnya mahal banget. Kalau udah yang skizoaktif, ya itu obatnya mahal dan prosesnya sangat lama. Ya kalau yang udah kena katatonik, yang skizokatatonik tuh yang dia bisa freeze 4 hari, 3 hari begini doang. Namanya skizofrenia katatonik. Bukan sakatonik ya. Sakatonik itu yang buat penambah darah. Katatonik dia nge-freeze. Belum. Kan nanti ciri-cirinya. Jadi, nah kalau misalnya katatonik mendadak ya, katatonik akut ya, kalau yang tadi itu yang skizokatatonik itu dia udah kronis. Kalau yang akut misalnya gini, ada orang kebakaran tapi dia malah melongo. Nah, itu katatonik. Ya, dikabarin bapaknya meninggal, tek, langsung diem. Itu namanya tuh katatonik akut. Hanya karena ada pemicu seketika dia kayak gitu. Tapi kalau orang kena skizofren aktif dan kena skizofren katatonik, dia bisa cuma begini aja, makan enggak, bergerak enggak, kencing enggak, berak enggak, cuma napas aja. Itu bisa 4 hari, 5 hari. Iya. Makanya kan saya bilang ini kita ngebahasnya panjang. Nah, nanti masih bertahap ya. Gitu. Mudah-mudahan sabar ngikutin materi ini ya. Saja materinya memang berat, sangat berat ya. Terus bahasanya nggak umum ya. Jadi kita pelan-pelan lah. Makanya saya nggak mau sekaligus banyak ntar pusing. Besok per klaster, klaster A dulu, klaster A selesai, klaster B selesai, klaster C selesai, baru kita ke mental illness. Yang tadi yang depresi, anxiety, bipolar, sama skizofren. Tuh, panjang itu bisa sampai setahun itu. Gitu udah ya Bu, ya cukup ya. Salam. Semakin rumit menganalisis diri kita sendiri, apakah penyakit-penyakitnya ada dalam kita sendiri atau memang ada keluarga ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Dan saya kami mohon untuk September ini, nantinya akan kami berikan